dalam setiap kali pemilu, target itu hanya ada satu, Menang. targetnya menang. Pak Erlangga, pada tahun ini meskipun di tengah pandemi COVID-19, KPU dan pemerintah memutuskan untuk tetap menggelar pilkada serentak pada 9 Desember 2020. Pak Erlangga sebagai Ketua Umum Golkar, mitra pemerintah lah, ya, apa Pak targetnya di dalam pilkada 2020 ini yang terdiri dari 271 tempat? Ya, jadi dalam pilkada ini yang 270, Golkar sudah punya calon dalam paket 270 itu. Punya, ya. Dan dari paket 270 itu 95% baik itu calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, Golkar ada kadernya. Kadernya, Pak, ya. Ya, dan tentu dalam setiap kali pemilu, target itu hanya ada satu, Menang. targetnya menang. Targetnya menang. Pertanyaan adalah bagaimana ini? Ya, Untuk mencapai obsesi itu, Pak. ya, pertama satu proses perekrutannya sudah lama. Ya. Kedua, sudah dilakukan pendekatan teori, Pak. Pendekatan teori itu dengan survei. Ya, ya, Nah, pendekatan survei ini tentu harus ditindaklanjuti, Pak. ya. Di dalam politik itu kita membutuhkan tangan-tangan untuk memenangkan pertempuran, Pak. Ya. Yang pertama yang dibutuhkan para calon tanda tangan, Pak. Ya, ya. Nah, itu tanda tangan ketua umum, Pak. Ya, ya. Dan sekjen. Kemudian Ya, yang kedua, tentu kita campur tangan untuk membangun koalisi dengan partai-partai lain. Ya. Nah, yang ketiga, tentu para kader ini harus punya jaringan di masyarakat dan harus bisa berarti bagi masyarakat. Salah satu isu yang sekarang menjadi sorotan adalah masih adanya kekuatan atau partai yang tega mencalonkan mantan koruptor atau napi koruptor. Jadi isu, Ya. kok tega ya gitu, Ya. masih mencalonkan napi. Ya. Dengan Golkar bagaimana? Golkar setahu saya kita tidak mencalonkan kandidat seperti itu. Ya. Jadi Clean. tidak ada sama Ya, sekali ya. Dari calon Ya. Golkar yang Ya. terindikasi atau terimbas dalam perkara korupsi sampai menjadi napi gitu. Yang sudah inkrah. Yang menjadi inkrah napi. ya maksudnya harusnya yang Ya. sudah inkrah. Ya. Pak, terkait dengan koalisi tentu Ya. perlu koalisi. Apakah Golkar juga terkait dengan koalisi itu mempertimbangkan posisi Golkar sebagai koalisi pemerintah dalam hal ini dengan partai-partai yang Ya, tentu prioritas pada koalisi ya, pendukung pemerintah. ya, Yang kedua tentu melihat potensi menang. potensi menang. Ya. Yang ketiga, Ketika apa? Pak? ya dilihat yang bakal menang. Yang punya potensi menang. Gitu. Potensi dan bakal menang. Nah, gitu. iya. Pak Erlangga kebetulan di Pilkada 2020 ini agak unik juga. Selain karena dilakukan di tengah pandemi juga, yang turun ini keluarga-keluarga elit politik lah. Ya. Ada anaknya Pak Jokowi, ada menantu Pak Jokowi, Ya. ada ponakannya Pak Prabowo, ada cucunya Pak Pres, ada anaknya Pak Pres. Ya. Buat Golkar apa ini? Buat Golkar yang paling penting elektabilitas tadi, Pak, dengan pendekatan scientific survei. Jadi kalau surveinya dia bagus, kebetulan dia anaknya presiden, ya Golkar dukung. Gitu ya. Iya. Termasuk yang di Solo tentu ya. Wabil khusus yang di Solo. Kemudian juga yang di Medan, Pak. Ya. Ya. Jadi tetap elektabilitas yang jadi ukuran gitu. Iya, elektabilitas menangnya peluang ada menang nggak, gitu? ada. Ya. Gitu ya, Pak ya. Ya, karena kan kita lihat juga banyak keluarga-keluarga lain yang tidak didukung Partai Golkar. Iya. Ya, jadi kita objektif saja kita melihat dalam pilkada ini. Oke, Pak. Faktor logistik dipertimbangkan nggak Pak oleh Golkar terhadap calon? Kan seringkali partai-partai mengatakan dalam bahasa Prancis itu duitmu piro. Nah, dalam bahasa Indonesia hepengmu berapa? Gitu.
Golkar memastikan tidak pakai mahar. Nggak, maksud saya bukan hanya mahar Pak, tapi kan perlu modal ini Pak. Politik kita ini kan Sebelum mahar. modal politik mahar dulu, Pak. Oh gitu ya. Kalau mahar kan berarti sangkos, Pak. Ya, iya. Kecebur duluan. Iya. Jadi dia nggak bertenaga Iya, lagi. iya. Nah, kalau Golkar tentu tanpa mahar, berharap tentu yang bisa dijadikan katakanlah support untuk masyarakat itu harus ada. Ya. Nah, support itu tentu beli kaos, Ya. bendera, Ya. masker. Ya. Nah, hal-hal itu kan alat peraga kampanye kan harus diadakan. Pak Erlangga sebagai Ketua Umum Golkar, apa yang dipesankan Pak Erlangga kepada kader Golkar yang ikut kontestasi supaya tidak terjebak pada praktik money politik? Ya, pertama tentu dalam situasi COVID kan situasinya berbeda kampanye, dan sehingga yang dicari masyarakat adalah tokoh-tokoh yang bisa membawa keluar dari pandemi COVID. Ya. Jadi tokoh-tokoh yang bisa merubah perilaku masyarakat. Ya. Nah, itu yang kami tekankan kepada calon-calon dari Partai Golkar. Ya. Sehingga mereka bisa membangkitkan selain masyarakat mempunyai rasa aman, juga mendorong yang nanti bisa mengangkat melalui stimulan daripada perekonomian. Tetapi tokoh-tokoh ini juga harus dalam tanda petik reformis untuk melakukan transformasi. Transformasi itu bukan hanya di sektor ekonomi, tetapi juga di sektor kesehatan, di sektor pendidikan. Karena ini adalah pemimpin-pemimpin daerah, bupati, kabupaten, gubernur yang akan memimpin Indonesia post-pandemic COVID yang tidak sama dengan pre-pandemic COVID. Iya. Akan berbeda sama sekali. Akan berbeda sama sekali. Ya. Sehingga tokoh transformasi ini yang ditekankan di Partai Golkar. Nah, Pak, kemarin KPU, Kementerian Dalam Negeri menyarankan supaya tema kampanye, hal yang dibicarakan dalam kampanye itu dua aja. Bagaimana mengatasi COVID-19 dan bagaimana menggerakkan roda ekonomi di tengah situasi yang kita nggak tahu pandemi ini akan berakhir kapan. Menurut Bapak, tema itu perlu ditambah atau cukup itu saja? Saya rasa dalam sekarang berbagai survei ditanyakan, masyarakat hanya concern pada dua hal. Satu mengenai ekonomi, di mana kedepannya adalah kesempatan untuk memperoleh pekerjaan ke depan. Dan yang kedua, bagaimana sembuh dan aman dari COVID. Jadi tema itulah yang tidak hanya di Indonesia, tetapi ini adalah tema yang dibicarakan juga secara global. Jadi kalau membahas tema yang lain ya tidak sesuai dengan situasi kekinian atau hari ini. Pak, kalau dari analisa dan prediksi Golkar, di kawasan mana yang Golkar perlu effort yang gede untuk tadi, obsesi tadi? Kan satu kata, menang kan itu ya? Kan pasti ada pemetaan ya Pak ya? Mana daerah yang effortnya tinggi, mana yang rendah, mana yang cukup. Jadi atau effortnya biaya aja semua sama. Enggak, effortnya kita sudah hitung minimal kita target menangnya itu 60%. 60%. Jadi tentu kita melihat itu sebagai wilayah per wilayah dan teknisnya rahasia dapur perusahaan. Tapi pemetaan itu ada ya Pak? Pemetaan itu ada. Oh ini perlu effort gede, ini biasa. Jadi ada nggak Pak daerah yang nggak perlu effort? Nggak ada ya Pak? Nggak ada Pak. Dilepas gitu aja menang itu nggak ada ya? Ada Pak yang melawan kota kosong. Ada beberapa daerah lawan kota kosong. Iya. Tapi kota kosong pun harus menang Pak. Iya, karena kadang-kadang kota kosong bisa menang. Iya, bisa menang kota-kota ketimbang calonnya. Betul. Pak, ada satu lagi yang seringkali menjadi satu permasalahan yang mungkin di ketika pilkada ini nggak kerasa, tapi begitu dia jadi kerasa, yaitu kekompakan antar calon. Maksudnya pasangan antara bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, supaya pemerintahan ini efektif. Gimana Golkar memandang? Jangan-jangan cuma akurnya 6 bulan doang, Pak? Ya, kalau akur tidak akur itu kalau dalam kampanye pasti akur Pak. Ya. Sampai menang. Nanti mulai tidak akurnya kalau mulai ada gangguan dalam perjalanan pemerintah. Tetapi ini bisa dikurangi dengan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Pak. Sehingga tentu partai pengusung diharapkan juga bisa mendukung melalui DPR. Golkar punya mekanisme atau punya kiat nggak Pak? Yang minimal dicegah lah Pak. Kalau kan
minimal dikurangin lah. Punya mekanisme nggak ketika menggodok para calon ini, peluang ini untuk bertengkar nanti di belakang hari tinggi, atau gimana caranya nyegahnya, atau ada? Ya, pertama kita melakukan pendidikan latihan politik kepada seluruh pimpinan DPRD Ya. di 270 provinsi, termasuk kepada ketua-ketua fraksi Partai Golkar. Sehingga dengan demikian mereka punya kesamaan target politik Ya. dengan calon-calon bupati dan wali kota yang ada. Nah, kalau ini bisa dijaga melalui pengawasan yang dilakukan DPRD tingkat provinsi atau kabupaten, ini mudah-mudahan ini akan lebih smooth dibandingkan tidak ada dialog dan penjagaan atau pengawasan di awal. Pak, menurut analisa Bapak ini, apa sih sebenarnya faktor utama orang ini nggak bisa istiqomah sampai selesai gitu ya? Ya, putaran tahun berikutnya pemilu. Oh, itu gara-garanya ya? Iya. Jadi bisa jadi rivalitas sudah terbentuk di dalam ya Pak. Ya. Itu Golkar melihatnya seperti itu. Kejadian biasanya basisnya itu. Ya, Jadi bupati mau maju lagi, wakilnya juga mau maju lagi. ya, ya. Ya. Pak izin Pak, memang Pilpres masih lama, Ya. masih 2024. Ya. Apakah Golkar mulai punya jago-jago lulus terkait dengan Ya, sekarang kita menyelesaikan masalah pilkada dulu pilkada dulu ya, Pak? dan pandemi COVID dulu. Nggak digandengkan aja sekalian? Tidak digandeng, Pak. Itu namanya kalau film judulnya A Bridge Too Far, Pak. Jadi mongso ya Pak, kebagian gitu ya? Iya, kebagian. Kebagian gitu ya Pak ya. Pak, satu lagi Pak terkait dengan persiapan kita untuk pilkada ini. Bapak yakin nggak pilkada ini tidak menghasilkan klaster baru? Ya, kalau lihat dari tergantung daripada nanti pengawasan metode kampanye. Kami sudah mengingatkan kepada calon-calon kada dari Golkar. Nah, mereka kampanyenya menggunakan tools Virtual lebih. Jadi ada yang virtual, ada yang door to door atau pertemuan terbatas. Karena pertemuan terbatas lebih efektif daripada di lapangan. Ya. Jadi dengan demikian tentu diharapkan bisa berjalan baik. Yang kedua, pada saat pemilu nanti diatur jamnya ya Pak. Ya. Jadi siapa yang datang ke TPS jam berapa orang. Nah, ini yang harus dibatasi. Nah, ini yang menimbulkan kekhawatiran tuh ketika penghitungan suara Pak. Jadi kerumunan kan kadang-kadang tidak bisa diatasi, lalu kemudian menimbulkan klaster baru. Nanti kita punya klaster pilkada serentak itu. Ya, nanti yang penting kan mereka menggunakan masker. Ya. Nah, kalau itu jaga jarak, masker dijaga, itu juga akan aman. Baik. Bisa Bapak sampaikan pesan Bapak sebagai Ketua Golkar mengenai apa yang mesti dilakukan terkait dengan pilkada serentak 2020? Ya, pertama dalam pilkada yang di dalam situasi pandemi COVID tentu mengutamakan protokol COVID Ya. untuk seluruh calon bupati, gubernur, wali kota, dan calon wakil wali kota, dan juga kepada pemilih. Ya. Sehingga tentu pemilih diharapkan bisa memilih yang bisa memberikan contoh perilaku kepada masyarakat. Nah, dengan demikian hasilnya akan maksimal karena akan lebih banyak calon yang berkampanye untuk protokol kesehatan. Jadi aman dari COVID dan juga bisa memulihkan kegiatan sosial kemasyarakatan. Terima kasih. Inilah ngobrol kita dengan Pak Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar. Semoga nanti pilkada kita di tahun 2020 selamat dan tidak menghasilkan klaster baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.